ini. Baik, sudah bisa dimulai? Oke, jika sudah bisa dimulai, karena hari ini masih pagi, tolong duduknya lebih tegak. Karena jika duduknya tegak, kalian berarti siap untuk menyimak. Dan saya lihat di sini dari groomingnya juga sudah bagus. Tinggal yang merasa masih berantakan, belajarnya tolong diperbaiki. Oke, sudah bisa dimulai? Sudah. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Saya ingin menyatukan gelombang terlebih dahulu sebelum kita mulai. Pada saat saya tanya apa kabar, kalian jawab luar biasa dengan tangan mengepal dan ke atas. Ya. Pada saat saya tanya apa kabar, jawaban kalian adalah luar biasa. Kesini ya, adik kesini ya. Kan kesini tadi luar biasa. Kan kesini. Oke, kita mulai ya. Tolong menyimak. Ini sengaja Pak Wedi bilang Pak, karena siswa kita banyak, 2 sesi ya. Oke, siap. Karena kalau satu sesi nanti mau bulan sampai di ya pas atap bareng dulu. Oke, kita mulai ya. Apa kabar? Luar biasa. Udah semua angkat-angkat ini. Meskipun dari saya ada biasa. Baik kan. Baik, jadi saya langsung saja mulai. Perhatikan di layar. Yang di belakang semua melihat. Lihat ya. Penampilan Anda sudah berbicara sebelum Anda memulai kata-kata. Itu yang membuat saya bilang tolong perhatikan grooming kalian. Sudah bagus kalian, apalagi sekolah di Mediterranean Bali Hospitality and Entrepreneur College. Nah, hospitality itu perlu penampilan sangat dijaga, terutama bagi kalian para wanita. Rambut di smoothing biar lurus atau di curly, itu lihat yang belakang saya. Itu yang saya, istri saya sudah ini. Wajib Pak Willy. Di Medi belum wajib ya? Wajib juga Pak. Pas Senin Jumat dia harus grooming. Kalau rambut Pak boleh bebas. Nggak boleh diwarnai, tapi kalau lurus wajib. Natural. Boleh yang sesuaikan budget. Nanti kan kalau dikasih udah hemat dari orang tua, nabung. Antara 1.000 sementing salon, cantik misalnya. Kamu udah cuma sementing ya, cocok kalau dapat tuh lihat. Jadi itu. Pada saat orang lain melihat kalian dengan penampilan yang rapi seperti kalian, sepatu bersih, kaos kaki kencang dengan lorot. Kita akan nih sesuai ini. Penampilan Anda sudah berbicara sebelum Anda memulai kata-kata. Juga kan ini orangnya rapi, menarik, cantik, itu dari penampilan Anda. Silahkan boleh berbagi ini. Ada istri dong, Oke. Sesuai dengan tema kita, saya diundang oleh Pak Widi. Saya juga kenal dengan Bapak Agus Arya Saputra, kenal? Kenal ya, kemarin mengisi acara juga di sini ya. Jadi saya dengan beliau kenal di komunitas Wirausaha Muda Singaraja. Dia secara human sangat bagus. Sesuai tema yang ingin saya sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Widi adalah
kiat-kiat mendirikan dan mengembangkan bisnis retail dan grosir otomotif. Saya otomotif, tapi kok tadi dibilang ada pernah makan gitu di restoran, karena ruang tunggu kita isi dengan kafe, dengan bar and resto dan kafe and pizza. Gitu. Meskipun skopnya masih kecil, tapi pada saat orang nunggu merasa lebih nyaman. Apa saja kiat-kiat untuk mendirikan dan mengembangkan, beda ya kata-katanya. Kalau mendirikan memulai, kalau mengembangkan membesarkan dan menumbuhkan. Saya Ngadi Putra Edi, founder Ediaka Motor. Tahu arti founder? Founder itu pendiri. Jadi kalau owner, saya punya banyak owner. Di tiap toko, tiap kafe saya isi owner, bisnis owner, sama untuk mengelola toko-tokonya Ediaka Motor. Saya lahir di Bungkulan 21 Desember 1986. Hobi saya bekerja dan modifikasi. Nah, hobi saya bekerja dan modifikasi. Apapun saya modifikasi, mulai dari motor, mobil, rumah, sampai penampilan tim pun saya modifikasi. Ya, terlihat penampilan tim saya, jambulnya kayak berapa? Itu hasil modifikasi saya. Tadi siapa yang bawa LX dulu? Itu modifikasi. Mungkin dia yang minta aja kaliper ya. Yang bertanya nanti dapat hadiah, silakan minta sama Edi. Kaliper Brembo. Tenang, saya ada bawa voucher belanja hari ini. Bagi penanya dapat hadiah voucher belanja. Saya ada bawa t-shirt dan ada bawa kalender body yang sebenarnya. Nah, jadi bagi penanya boleh siapkan pertanyaan. Tapi pertanyaannya jangan pertanyaan harus berkualitas ya. Jangan salah-salah antara di bawah udah punya istri atau belum. Jika sudah punya istri berapa punya anak. Tanya yang lebih bagus ya. Itu. Dan moto kami yang saya buat, maju setara bertumbuh bersama. Pendidikan saya dulu di SMK Otomotif, setelah itu dapat di D1 Otomotif, BPLE. Pengalaman bekerja tahun 2004 dealer Suzuki, 2005 bengkel umum. Saya pernah bekerja di dealer Suzuki dan bengkel umum. Tahun 2006 sampai sekarang itu saya membangun organisasi Ediaka Motor, dan yang terakhir 2018 Ediaka Cafe dan Kitchen. Tolong diperhatikan, saya sangat spesifik. Jadi ini juga sebagai pembekalan bagi kalian. Spesifiknya di mana? Bisa kalian lihat. Saya dari sekolah udah otomotif. Sekolah otomotif. Terus melanjutkan D1 pun otomotif. Bekerja juga di perusahaan. Perusahaan apa? Otomotif. Tahun 2005 juga otomotif. Membuka usaha pun otomotif. Perhatikan. Jadi jangan sampai kalian sekolah SMA umum atau SMK bagian penjualan, giliran kuliah sekarang pariwisata, terus kerja di bengkel di toko bangunan. Lengkap ya Bu, lengkap ya. Pengalaman banyak. Dan lulusan Mediterranean lumayan banyak juga yang ada gabung di kita. Dan lulusan kampus-kampus pariwisata yang lainnya yang saya ajak di divisi Cafe and Pizza ini. Dan ada juga di bengkel. Pada saat kita training grooming, dia langsung menyimak dan langsung melakukan perubahan. Seperti halnya sekarang, saya mengisi di sini sebagai materi seminar menyampaikan grooming. Saya berharap mental block kalian hilang. Kalian bagi wanita yang ada di ruangan ini mulai menabung untuk mempercantik diri. Berarti apa? Kalian sudah melakukan perubahan dari apa yang kalian dengar, dari apa yang kalian pelajari. Begitu juga yang cowok. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kalian wajib potong rambut supaya rapi terus. Karena apa? Karena kalian berada di jurusan hospitality sebagai pelayanan. Kalau jurusannya gini, boarding center, membangun di proyek, udah di gondrong dari dulu. Apalagi ini baladika,
Laskar Bali, wajib bewok, gondrong, nah gitu. Tergantung jurusannya. Yang buat kenapa saya menekankan, yuk perhatikan gurunya kalian. Nah, saya ikut di organisasi. Saya sebagai ketua Aprindo Buleleng. Aprindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan saya ikut di HIPMI sebagai Kepala Bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM. HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan saya juga ikut di keanggotaan Wirausaha Muda Singaraja (WMS). Dan sekarang saya sebagai komisaris di PT EDM Motor Indonesia. Sesuai yang saya ingin sampaikan di sini, bagaimana cara mendirikan sebuah perusahaan, sejarah Edirang Motor. Bagaimana sejarah Edirang Motor? Saya ingin menyampaikan konsep-konsep dasar jika ingin membangun sebuah perusahaan ini. Yang pertama, untuk mendirikan usaha. Tadi kan Pak Widi bilang, ayo yang mau ke Maldives, mana di Pak Widi? Dubai, kapal pesiar, Turki. Turki jenis kos saya. Panggilnya di kos. Amerika, UK, atau ke Argentina. Saudi. Atau negara kita yang sedang perang sekarang? Rusia kan? Rusia kerja di tukang peluru. Pikiran gaji. Tapi sebelum melewati itu, perhatikan sebelum melewati itu, tadi saya melihat kan sejarah biodata saya pernah kerja di bidang umum. Berarti ada waktu yang saya siapkan setelah lulus sekolah saya masuk ke dunia kerja. Setelah masuk ke dunia kerja nanti baru prinsip ini akan terpakai. Tadi saya share dengan Pak Widi, yang mungkin hal ini kalian tidak akan pakai sekarang, tapi setelah 5 bahkan 10 tahun lagi ke depannya, pada saat kalian sudah mulai masuk ke dunia kerja, baru kalian akan merasakan, dan bahkan dunia usaha. Kalau dunia kerja, sebentar kalian lulus dari kampus ini, dari sekolah ini, kalian mulai masuk ke dunia kerja. Masuk ke dunia kerja, mulai akan berubah ibarat bumi dan langit. Contoh, dulu kalian, contoh saat ini kalian pada saat mau sekolah minta uang sama orang tua, masih dikasih bekal sama orang tua. Nanti setelah masuk dunia kerja, kalian jangan lakukan hal itu lagi. Bila perlu lakukan hal terbalik. Dulu saya dikasih bekal sama orang tua. Kalau sudah kerja, kalian yang ngasih bekal ke orang tua. Lakukan hal itu. 6 bulan kerja kalian harus berhemat. Setelah itu kumpulkan uang untuk DP beli motor baru atau beli motor yang seharga uang tabungan kalian. Motor yang kalian bawa sekarang kembalikan ke orang tua. Setuju? Setuju. Kalian udah setuju, nanti praktekan ya. 6 bulan bro. Saya training staff saya juga seperti ini. 6 bulan harus kembalikan orang tua. Katakan STNK plus kuncinya, ini saya kembalikan. Kenapa? Saya udah bisa beli motor baru. Juga sertakan amplop. Nah, sisa gaji. Happy gak orang tua kalian? Happy. Tapi sebelum Anda bisa melakukan hal itu, pertama harus hemat. Kinerja kalian di tempat kerja harus berkualitas. Jangan bercanda terus. Mulai lebih dewasa. Karena setelah kalian gabung di perusahaan bekerja sama orang, ada saatnya jika kalian ingin mencoba membangun sebuah perusahaan, sebuah usaha, itu harus siap untuk menumbuhkan keberanian. Karena untuk mendirikan usaha butuh keberanian. Berani apa? Berani punya modal gede. Nah, itu salah satunya. Kalau berani punya modal gede, siapa yang berani ngasih modal gede? Jaminan apa? Siapa yang berani? Orang tua, saudara, atau calon mertua. Percayaan. Dari mana menimbulkan kepercayaan? Karena membutuhkan keberanian.
Berarti di sini bisa disimpulkan Anda bisa berani untuk sukses, berani juga untuk gagal. Karena tidak semua pengusaha itu bisa sukses, ada juga yang gagal. Itu juga kebalikannya, tidak semua pengusaha gagal, bisa juga sukses. Dan bahkan ada yang datar, flat, tidak tumbuh, tidak mati, tidak berkembang, tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak mati. Terus yang berikutnya, untuk mengembangkan usaha, untuk menumbuh dan mengembangkan usaha agar tumbuh ya, kita dari satu cabang ke cabang, dari omset 50 juta ke 100 juta, ke 200 juta, ke 300 juta. Dari jumlah pegawai 1-2 orang menjadi 20, menjadi 50, 100, 200, bahkan 2000 karyawan. Seperti kalau di Bali ada Krisna Oleh, ada 2000 karyawan. Ada Koko Group yang punya Natis Hotel, tahu? Dia sampai ribuan karyawan. Nah itu butuh ilmunya, butuh strateginya. Jadi ini yang kalian butuhkan untuk membangun sebuah usaha dan mengembangkan sebuah usaha. Sebelum ini kita lanjutkan, mari kita mulai dari sejarah Ediarta Motor dulu. Ediarta berdiri pada tanggal 23 November 2006. Retail dan bengkel, yaitu di Kumpulan, 23 November 2006 sekaligus sebagai kantor pusat. Perhatikan, ini saya slide-nya agak lambat ya, saya putar. Kenapa? Biar kalian melihat perubahannya. Coba katakan beliau nih, jelas sekali. Ini 2006. Nah beginilah proses kalau mau membuka usaha, tidak bisa langsung seperti kampus ini bangun pertanian. Coba tanyakan founder berdiri dari Mediterranean ini, apa yang dilakukan di awal pada saat membangun kampus Mediterranean Bali di Denpasar. Pusatnya Denpasar Pak Bili. Nah ini tahun 2006, tokonya seperti ini. Ini untung ada ini, untung ada fotonya, masih dicecek, masih ada tersimpan. Nah ini tahun 2014. Tahun 2014 dia udah mulai sedikit permajaan. Atapnya mulai kencang. Atap mulai kencang, catnya mulai rapi, lantainya pun mulai rapi. Inilah proses. Berarti dalam tahun 2006-2014 berapa tahun? 8 tahun. Perhatikan. Tadi kamu bilang bagus, biasa aja, prematur, dan bahkan gagal. Kebanyakan tidak tahan di fase-fase tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Yang dimana tahun pertama, kedua, ketiga, satu pun tidak ada motor masuk nih fase-fase ini. Pernah dalam satu hari saya satu motor pun gak masuk dari pagi sampai siang. Baru-baru masuk motor cuman beli angin. Tahun 2006 saya bangun Ediarta tanpa satu orang pun karyawan. Saya kerja sendiri. Saya mendirikan ini, saya kerja sendiri, cuma satu pintu nih. Ini di sini tulisannya Ediarta Motor. Yang putih ini aja. Yang ini belum. Ini di sebelahnya dulu konter handphone. Orang tua jualan pulsa, casing dan di sini masih kosong. Sampai sekarang ini berkembang semua bengkel. Nah, ketidaktahanan seorang pendiri usaha di sana, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan kecewa dan bahkan sulit. Karena dia bilang modal berani urus modal gede. Karena modal gede tidak terlihat di sini. Modal gede tidak terlihat. Contoh, ada lahan yang berdiri di Kumpulan ini milik orang tua. Itu yang membuat modalnya gede tapi tidak terlihat. Coba kalau kontrak, ada kemungkinan saya belum bisa secepat sekarang bertumbuhnya.
Karena ini lahannya 16 are sampai ke belakang, depannya kecil, belakangnya masih luas. 16 are. Nah ini yang sekarang. Membutuhkan proses dari 2014 ke 2018. Berapa tahun? 4 tahun. Nah di 4 tahun inilah fase-fase saya menambah ilmu. Ini harus diisi. Kalau nggak diisi, tetap masih yang dipakai adalah pola lama ya. Kemarin foto yang sebelumnya. Ini sejarah Ediata yang di Bungkulan, Ediata 1. Ini kita renovasi tahun 2019 kita renovasi. Dan yang berikutnya tahun 2011 saya bangun grosir Ediata Motor yang di Bungkulan, berdiri tanggal 23 November 2011. Tahun 2011, 2006 bangun retail, 2011 saya bangun grosir. Bangun grosir 2011 dari mobil pertama belum ada fotonya. Dari pakai mobil lama, saya perintis, bukan pewaris. Saya perintis bukan pewaris. Artinya apa? Pewaris usaha. Ya, tadi dengar kan, dari tanpa satu orang karyawan, saya kerja sendiri. Jadi ini usaha edaran bukan dari orang tua saya, dari saya yang mendirikan. Awalnya mobil lama, mobil buntut saya pakai untuk apa? Ngirim-ngirim barang. Karena ada target dari supplier, biar dapat harga murah harus ambil banyak. Jadi saya mikir, bagaimana caranya mengeluarkan barang ini sebanyak mungkin. Saya harus punya pelanggan-pelanggan grosir yang bisa mengambil barang saya. Teman saya dari pasar udah mengerjakan ini, saya ikut mengerjakan ini. Gitu. Dari satu mobil tadi fotonya kan, sampai sekarang total ada 8 mobil pengiriman yang bentuknya seperti ini. Pernah lihat? Nah ya, jadi bentuknya seperti ini. Dulu ini warna-warni, support dari EDR merah, support dari LCD, dan bajunya pun ini seragam. Sekarang seragam kita hari ini. Nah, kenapa saya jualan grosir ini sejarahnya? Karena tahun 2012 saya ditarget pengambilan sekian ribu ban, Bapak dapat bonus trip ke pabrik. Saya akan ajak Bapak ke pabrik ban IRC di Jakarta, Tangerang, di PT Gajah Tunggal. Pabriknya ban IRC dan Senios. Tahun 2012. Saya orang tua kerja sebagai petani. Pertama kali naik pesawat happy sih. Kalian sudah ada yang pernah naik pesawat? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Siapa yang belum? Angkat tangan? Nah, cita-cita kalian keluar negeri ya? Nah, itu orang gelagan naik pesawat keluar negeri. Apalagi di Maldives, Dubai 12 jam berjalan. Karena saya pernah ke Qatar, bisa cerita. Tangerang, tahun 2012. Tahun 2013 saya ngejar target lagi, saya berangkat waktu itu ke Thailand, dapat reward dari Only Top One. Itu yang buat saya terus ngejar reward. Seperti halnya kalian, karena harus menaikkan karir kalian, saya ingin keliling dunia. Saya akan kerja di Singapura, saya ingin kerja di Thailand, Vietnam, Taiwan, Cina, Hong Kong, Jepang. Nah, sebutan yang tulis ya. Saya ini yang musuh linterin Korea, linterin yang musuh. Kalau belum mimpikan dulu. Saya ciptakan. Dan bahkan saya targetkan, yuk tim saya kejar sales and profit sebanyak mungkin. Nanti kita trade, kita meetingnya nanti di luar negeri, di Singapura. Nah, saya bilang gitu saya kemarin. Di 2014 saya dapat reward ke Shanghai, ke Cina. 2017 saya dapat ke Pintu Surga Cina. Ini di Jiangxi. Dari pengambilan, cuma dari pengambilan ban luar. Nah, jualan oli, jualan ban bisa juga ke luar negeri. Nah, kan? Kalau kalian cita-citanya
pengen kerja di luar negeri ya kalian keluar negeri kerja. Tapi kalau sampai sana jangan sia-siakan. Libur jalan-jalan trip langsung di negara tersebut. Jangan hanya di dalam rumah. Atau dihabiskan uangnya cowok-cowok, dihabiskan pakai minum, pakai clubbing. Biasanya itu mau wanitanya udah gaji. Harus tahan, nabung. Ini dari reward pengambilan bahan oli dan aki. Yang berikutnya, setelah 2006 sampai 2012 saya berangkat ke pabrik. Saya itu keluar negeri dapat reward. 2016 baru terpikiran untuk membuka cabang, membuka bengkel yang kedua. Gara-gara bengkel yang pertama udah mulai meluber, ramai terus, dan tempatnya tidak direnovasi, belum diperlebar, belum diperluas. Dari orang tua menyarankan lebih baik buka cabang daripada ini direnovasi, ada pemasukan tambahan. Akhirnya bukalah 2016 bengkel yang kedua di Desa Bunang. Kenapa buka di sini? Banyak yang sebut bengkel saya bengkel yang di hutan. Bengkel yang di hutan ini. Karena lingkungan sebelahnya kosong. Ini rumah di sini masih kosong, di sebelahnya pun kosong. Kenapa di sini? Karena orang tua punya lahan di sini. Dan ternyata setelah diriset itu nggak bagus harusnya. Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Artinya kalau mau buka usaha di tempat yang ramai. Karena perumpunya pasti berbeda dengan tempat-tempat yang ramai. Ya sudah, kalau buka saya nggak mau mengecewakan tim yang sudah bersikeras untuk bertugas di sini. Akhirnya saya renovasi terus. Dan dulu seperti ini, itu dulu bannernya seperti ini. Banner seperti ini, banner lama. Setelah itu ganti, saya tambah di sini. Nih, ada kafenya di sebelah sini. Lightingnya pun ditambah. Kenapa ditambah? Karena Ediara buka sampai malam, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Ini Ediara yang kedua. Dari billboardnya gitu, dan bentuk billboardnya pun gitu. Itu perubahan. Nah, tahun 2018 bulan Juni, setelah yang di Bengkale baru terpikirkan. Kenapa terpikirkan? Karena tahun 2017 saya dapat trip waktu itu sama istri berangkat ke Taiwan dari produk Indopac. Dapat trip ke Taiwan, Pak Yudi. Di sana saya lihat banyak minimarket, di sebelahnya diisi ruang tunggu, ruang santai seperti yang sekarang dilakukan oleh Indomaret Point Cafe. Nah, banyak di sana perusahaan-perusahaan minimarket yang berisi bar di sebelahnya itu. Dia terlihat keren. 2018 saya langsung terpikirkan, nah saya mau buat bengkel saya seperti ini konsepnya, biar ada hal barunya. Yang pertama kali buka seperti ini namanya. Kantin banget, namanya kantin banget. Nah, sekarang seperti ini, beda kan tampilannya? Beda kan? Jadi nggak seperti kantin banget. Nah, ini seperti mini cafe. Orang bisa santai di sini. Duduk di sebelahnya. Itu tahun 2018. Jadi itu sejarahnya kenapa saya bangun ada kafe di sebelah bengkel. Setelah itu 2018 bulan Juni, Agustus baru bangun bengkel yang ketiga. Bengkel ketiga. Di mana? Di Sukasari. Ada yang jawab 6 ya. Punya bengkel di Sukasari. Kenapa terkesan 6? PT perusahaan bengkel cabang Sukasari berdiri tanggal 16 Agustus 2018. Ini pertama kali bangun, yang dimana branding mulai hijau putih hitam dari sini. Sebelumnya warna-warni seperti tadi ada merah, ada hijau. Nah, di Bengkale justru pakai kasur hijau dia warnanya. Hijaunya pun hijau tua deh, hijau beton, bukan hijau sari. Nah, ini di Sukasari 2018 ini yang sekarang juga buka sampai malam. Ini pertama kali buka belum sampai malam. Baru kali sampai sore. Malamnya pada saat tahun 2019 karena sama dibangunnya bengkel di Bonjol. Selama kan ya yang bisa saja di sini ada Indomaret. Pertama kali kita mengambil konsep retail modern market, yang dimana orang bisa masuk atau kita bangun. Nah ini di
di Imam Bonjol, di Jalan Imam Bonjol Singaraja. Ini pertama kali kita bengkel berisi kafe yang lebih bagus 2019. Ya, tapi belum berisi indoor, semua udah panas di sini. Ini di 2019 sampai sekarang. Renovasi terus, yang banyak terus sebelum ini kita renovasi terus, perbaharuan terus. Tahu kan ya bengkel di sini? Pernah cuci motor di sini? Pernah ya? Jika belum, nanti ada voucher bagi penanya. Boleh kalian gunakan untuk belanja di Jakarta Cafe. Jadi saya kasih kalian voucher belanja di cafe. Dan saya ada baju dan ada wadisan kaitannya. Setelah itu yang kelima, saya bangun bengkel yang di Seriri. Ada yang masih Seriri di sini? Ada ya? Tahu kan? Tahu. Yang bisa dari Seriri tahu pernah lewat Seriri? Pernah. Di Seriri ini billboard kita paling gede di sini. Tahu nggak nama kita? Paling gede di sini. Ini 5 kali 3 ukurannya. Jadi dari lapangan sudah kelihatan. Dari lapangan Seriri dia udah bisa sekali dengan boxnya. Nah ini yang sekarang. Dulu awal buka ini. Coba lihat coba atasnya. Di atasnya masih kosong, belum ada tapinya. Sekarang nih tapinya. Kalau malam hari ini bersinar di dalam. Kita inovasi terus, sampai sekarang. Waktu itu masih ingat kita kena COVID tahun berapa? COVID 2019 akhir sudah mulai kabar-kabar ya. Tapi kita kena lockdown tahun 2020 bulan Maret habis hari raya Nyepi ya? Sampai 2 hari Nyepi 2 minggu kalau jadi siswa kan 1 bulan 1 tahun waktu 2 hari nggak boleh beraktivitas jangan personal dibatasi. Tapi kita bersikeras terus. Bulan Juli kita buka, bulan Maret lockdown, ke April, ke Mei, ke Juni, ke Juli. Dengan kurun waktu 4 bulan kita buka bersikeras karena tempatnya udah ada. Kita udah di tempat waktu itu terpaksa buka. Akhirnya buka dengan keadaan COVID, omset seadanya. Sekarang ini kemampuannya. Nah ini Pak Widi dari nanya tempat untuk mentraining staff di mana? Nah ini tempat training kami. Ruang pertemuan kami di area seperti ini. Kak Nur Isti, kita punya tugas. Tadi istri saya mau nggak sampai sini kan? Dia pakai kursi gitu. Kalau konsepnya seperti kampus ini. Kalau konsepnya seperti SD, nah ini. Ini konsep SD, bangku SD karena gini kan, bentuknya ya. Kamu bisa masuk mantas di dalamnya. Nah ini nggak isi. Seharusnya isi lubang ya, ada pantas, ada keadaan ini. Buku pakai, ya. Akhirnya pas mulai pecah sambil nabur. Pecah sambil nabur ya habis kolong. Ini Ediarta Retail Business School, saya namakan Ediarta Retail Business School, KRBS. Ini di 2000 bulan tadi saya bilang. Nah ini adalah apa yang bisa bulan berdiri tanggal 29 Desember 2020. Nah seperti yang sekarang. Nah seperti ini adalah pada bulan hari. Ini siang hari seperti ini. Nah ini baru strategi. Kalau strategi jangan ngantuk ya, jangan ngantuk lagi. Kalau masih ngantuk lebih baik keluar. Kencing bukan kencing dulu. Berenang, gimana sih berenang? Dia juga berenang. Oke, strategi saya Mari Putra ini dalam membesarkan Ediarta. Apa yang harus saya lakukan? Apa sih yang mendasari saya untuk membesarkan Ediarta? Strateginya apa sih yang saya lakukan? Yang saya lakukan ini. Yang saya lakukan adalah membahagiakan orang terdekat. Kalian tadi dibilang sama Pak Widi, lulus dari sini, siap-siap, ada yang mau kerja ke Bali, ke Dubai, ke luar negeri lah pokoknya.
Tujuannya itu apa? Seperti tadi saya bilang, sekolah di sini tujuannya itu apa? Mau kemana? Jangan sampai pariwisata nggak nyambung, kan tadi saya bilang. Kalau ini tujuannya itu apa? Tadi dibilang kantong beli saya 5.000 10.000 tiba-tiba belasan juta. Gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya harus untuk, kalau saya membahagiakan orang terdekat. Dan siapkan pertanyaan ya boleh dari sekarang, karena saya sudah suruh dan Pak Widi kemarin menyiapkan kelas kosong, tulis pertanyaan. Nanti saya ada 12 hadiah. Di sini 4, di sini 4 hadiah, di sini 4. Ada t-shirt 2. Dan voucher makan. Setelah kali ini. Membahagiakan orang terdekat. Oke, perhatikan ya di layar. Perhatikan di layar. Tahun 2016 saya ajak istri saya naik krus. Jika kalian di sini di ruangan ini bercita-cita ingin kerja di kapal pesiar, kalau saya sudah liburan di krus di Asia, di krus lain. Nih, oke. Dari krus lain waktu itu. Dan saya pernah main ke di Taiwan, ini di Malaysia. Ini di Malaysia. Di Twin Tower bersama keluarga. Nah, membahagiakan orang terdekat jangan hanya istri, termasuk orang tua. Bahagiakan orang tua kalian. Banggakan orang tua kalian. Seperti halnya kalian sekarang di sini sekolah, bekal masih dari orang tua, betul? Betul ya, rata-rata masih dari orang tua. Mungkin ada sebagian yang sambil kerja, yang belum sambil kerja, belum. Semua masih minta sama orang tua. Nah, perhatikan, masih minta dari orang tua. Nanti kalau kalian udah kerja, lulus sekolah, masuk berdunia kerja, mindset kalian berubah. Bahwa kalian fokus di dunia kerja. Pada saat sudah menghasilkan, waktu kalian harusnya tantangan untuk diri kalian. Kalau saya sampaikan ke tim saya, 6 bulan kalian sudah harus bisa beli motor sendiri. Waktu bulan pertama gajian, sisa uang kamu 6 bulan, 1 juta tiap bulan, berarti di bulan ke-6 punya 6 juta. Pertama, kalian mau kredit, cicil, atau beli cash. Ya kalau cash berarti motor lama dong Pak. Motor lama dong Pak Simenex ya. Bukan PCX, iya orang itu kemampuanmu. Kalau dapat hari lama, baru lebih lama. Yang penting kemampuan saya nggak kredit. Karena kalau kredit bunyi motornya lain. Kalau cash bunyinya halus dunia mulus. Nah setelah itu, setelah kalian bisa beli motor sendiri, kunci motor STNK kembalikan amplop kalian akan bangun. Itu yang saya lakukan. Kembalikan setelah juga amplop. Nih Pak, saya sudah punya hasil kerja. Itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Tujuan kita kerja membahagiakan orang terdekat. Salah satunya menunjukkan bahwa saya mampu, saya udah bisa kerja, saya udah punya hasil. Itu harusnya. Kalau sekarang jangan bawa dulu pakai motor baru, tapi motor dari orang tua. Ini kemarin Oktober 2022 saya berbicara juga sama istri. Ini juga dari reward, nggak bayar, gratis. Kenapa? Kerja keras. Nah, mungkin membahagiakan orang terdekat juga kita harus membahagiakan tim, membahagiakan karyawan, lingkungan terdekat kan. Kemarin kita ada perayaan ulang tahun di sini bersama tim di Hotel Banyuwangi. Supaya tim kita happy, merasakan dia sudah berada di perusahaan tempat belum, mampu nggak dia perusahaan ini merayakan performa yang bagus, gitu. Nanti baru kita ngomongin teknisnya. Tadi tujuannya apa? Dasarnya apa? Dalam kita membangun strategi membesarkan usaha. Di awal kita membangun butuh keberanian, untuk mengembangkan butuh ilmunya. Nah ini ilmunya di sini. Kita harus kreatif. Apa itu kreatif? Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Harus baru terus. Seperti tadi Pak Widi bilang,
Pak, saya mau pindah restoran ini, Pak, pindah ke atas. Kenapa? Tujuannya menciptakan sesuatu yang baru, supaya brand yang diterangkan baru itu selesai. Seperti hari kita di Bungkulan sekarang sedang membangun juga di KPU kita, sedang merintis dan membuat hal baru, baru dari baru. Nah itu contoh. Ya, kreativiti yang berikutnya, tolong perhatikan. Kreativiti yang berikutnya, apa sih yang dilakukan itu? Hal baru itu apa? Salah satunya modifikasi. Tadi saya bilang, tidak hanya motor, mobil, rumah, bengkel, toko pun harus dimodifikasi. Tadi saya dapat bengkel depan, saya ngomong seperti ini. Pak depan ini kalau buat restoran seharusnya kalau dibuat outdoor, indoor dan outdoor lebih bagus ya. Karena baru kemarin saya ikut workshop di Stala Hotel. Jika Anda tahu boleh searching di Google Stala Hotel Ubud. Dia hotel bintang 5 di Ubud. Itu rutenya kan? Oh iya. Saya workshop di sana per hari membahas bisnis plan. Itu ada indoor, isi AC, ada outdoor, isi payung, kursi payung, ada lighting, keren rasanya. Nah, saya buat seperti itu menarik dengan pada saat siswa berada dan praktek di atas di rooftop. Ini modifikasi. Kalau modifikasi dasarnya harus ada nilai seni. Tidak hanya sekedar modif. Seperti halnya jika kalian yang bawa motor modifikasi, punya motor modifikasi, motornya apa? NMAX, motor NMAX. NMAX warna apa? NMAX. NMAX contohnya. Kenapa saya bilang nilai seni? Modifikasi itu ada nilai seni. NMAX abu-abu, handle warna merah, handle. Giringan kaliper warna gold, piringan warna biru, pelek warna hijau. Nanti mau NMAX modong-modong. Nah itu yang membuat jamet aja. Itu yang membuat kenapa dia harus ada nilai seni. Kombinasi warna itu harus jelas. Abu-abu, warna gelap apa? Hitam, variasi yang lain gold, yang lain gold, hitam, abu-abu, hitam, abu, kami itu nilai seni. Nggak sekedar menentukan warna atau memilih warna. Begitu juga kafe. Jika kalian lewat di Jalan Batur di Taman ini, kapan terakhir lewat sana? Ada 2 bulan yang lalu. Ada Elago, berapa Elago? Tahu Elago? Nah, berarti main kan belum terlalu jauh. Main dong sejauh, harusnya orang pariwisata main sejauh itu. Nah ya jalan-jalan, touring jalan sekitaran kota. Kumpulan kuliah beli sama 2000 sekarang. Nah, lewat. Rata-rata di sana warna putih. Tahu aja, tahu ya. Rata-rata warna apa di sana restonya? Kalau aja nggak usah belanja. Rata-rata warna putih hitam di sana. Jadi itu rata-rata bagus di sana restonya. Setelah itu yang berikutnya kreatif itu adalah selalu apa? Selalu seperti baru. Meskipun sepatu kalian sepatu lama, sering dipakai tapi terlihat seperti baru. Karena apa? Rutin dicuci, dibersihkan. Itu kreatif. Kalau mau makan saya gitu. Kalau baru bangun tempat baru siapapun bisa buat baru bisa. Tapi dia selalu seperti baru. Ini yang susah. Berarti habis. Saya salah Pak ngomong seperti baru. Kalau sepatu kan yang baru beli baru. Tinggal cuci, bersihkan. Motor kalian pun coba lihat ntar sebelum pulang. Motor kalian bersih nggak? Bersih. Berarti udah cuci. Kalau masih kotor mengusur ya, kan. Sering kayak dua. Kalau kotor silakan mampir nanti di atas. Atau cuci di rumah sendiri, masalah pipis. Yang penting seperti baru. Nah itu kreativiti. Dan yang berikutnya kreatif itu adalah what the next. Apa yang
akan kita buat? Apa selanjutnya yang akan kita buat? Setelah buat bengkel ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, apa lagi? Setelah isi kaki, apa lagi yang kita buat? Saya bisa cerita ada bengkel saya mau buat seperti kayak rumah sakit. Kan rumah sakit pernah nggak kan rumah sakit? Pasti ditanya, kamu mau kamar berapa? Kelas 1, kelas 2 atau VIP? Nah, ini VIP menang lapis VIP. Masuk lapis apa ya kan? Yang penting gratis. BPJS kan? Nah seperti itu sampai. Nah itu hal baru. Nanti saya akan buat. Supaya apa? Selalu ada yang baru. Itu kalau ingin mengembangkan usaha selalu baru. Begitu pun kalian. Jika nanti kerja di komersial, harus mampu memikirkan hal-hal yang baru, termasuk display, setup, ratingan. Di sini ada tulisan cook kalian. Ratingan makanan itu kan harus diperhatikan sekali. Nasi goreng banyak ratingan yang bisa dilakukan, yang dibuat, dikerjakan di sana. Kalau buat nasi goreng, dimilihkan kaki 5, saya koplok, kan? Isi timun, nah jadi patut timun tapi keretanya beda-beda. Apa yang membedakan dengan nasi goreng kita dengan nasi goreng yang lainnya? Nasi goreng kaki 5 10.000, gimana? Sembarangan makanan. Terus kalau di nasi goreng bebek sawah, nah orang makan nasi goreng bebek sawah ya? Tidak pasti ya. Saya pernah kemarin di orang tua aja. Nasi goreng 80.000. Ibaratnya dengan baik, tuh nasi goreng 80.000, jadi pada sini masih aman tuh bisa nasi. 80.000 kan nasinya aku juga. 80.000. Enggak, patuh ini, nasinya patuh bahas masih mamam. Tapi dia jual 85.000. Nah itulah ratingnya, inilah pentingnya sekolah ini, sekolah pariwisata menciptakan hal itu, hal baru ini. Nih, what the new? Apa yang baru yang akan kita kerjakan? Kita harus terus kalian pikirkan untuk mengembangkan usaha, termasuk di sekitar kita yang ini. Baru terus. Untuk membesarkan usaha, lakukan juga ini. Otomatis company benchmark. Yang penting adalah benchmarknya. Yang mobil motor pasti tahu ya. Siapa saja bengkel-bengkel yang ada di sini tadi. Jadi kita harus tahu. Perhatikan, fokusnya bukan kalian tahu atau tidak, fokusnya ada di sini. Kalian tahu nggak? Tahu masih lagi ya? Perhatikan. Jualan spare part? Terus apakah dia jualan variasi? Tidak kan? Dia jualan software ISS? Enggak. Kaliper Rainbow? Asal enggak. Nah ini apa nih? Kalau dia enggak kita jual. Kita jual variasi. Pertanyaan lagi. Punya bengkel nggak? Jawabannya tidak. Kita? Ada. Tidak ada bengkel juga ada. Susi motornya. Pertanyaan lagi, ya Pak. Punya berapa toko? 1. Jadi kata? Kita ada 5 bengkel. 6 itu 1 yang di bawah. Terus yang mensuplai seluruh Bali. Itu yang benar. Nah ini contohnya. Tidak hanya retail, kita juga jualan grosir. Nah ruang tunggu kita tidak sekedar ruang tunggu. Itu masuk juga kita belajar di, saya terinspirasi dari Astra di Jalan Cokro bersama ini. Dia juga ada HP-nya. Kalau kalian ada pasar, masuk terminal umum, lurus sedikit lampu merah, itu di pojoknya. Selain informal, itu bagus Astra itu. Saya juga harus itu. Nah kita ada ruang meeting, ada pelatihan, dan kita ada juga jualan online. Kita ada online-nya. Apanya? Apanya hijaunya? Tokopedia? Hijaunya. Rata-rata kita gunakan hijau hitam, termasuk seragam, desain, dan lain-lain. Oke lanjut ya.
Hai. Halo. Halo, hai. Nah, itu, yuk menyimak. Yang kalian kenal? Montek. Siapa lagi? Joker. Hitu. Gunawan Motor. Dia ada operasional dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari? Intinya dia buka jam 8 pagi kurang lebih, tutupnya jam 5 sore dia sudah tutup. Kalau kita sampai jam 10 malam. Kemarin kita buka jam 8 pagi, sekarang kita rubah lagi jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah ini benchmark. Kalau aku, apa sih yang harus kita lakukan? Hal baru apa sih yang akan kita kerjakan? Nanti kalau sengaja udah ramai banget, kita akan buka 24 jam, terus 24 jam non-stop. Biar jam 3 pagi ini sambil ngantuk di motor. Itu nasi, goreng nasi ini jam setengah 3, sorry, karena ada ambil nasi. Nah itu yang kita lakukan. Itu rencananya. Ini grocernya. Grocer pun buka sampai jam 10 malam untuk mencapai luar kota. Perhatikan, mobil operasional hijau putih hitam brandingnya. Ini pun motor operasional pun hijau putih hitam. Hijau putih hitam. Tuh. Biar konsisten. Ini toko online kita. Toko online yang jualan spare dan variasi di seluruh Indonesia. Sudah pelanggan kita. Ini ruang tunggu kita yang di Mabojol pada Balai Besarnya. Kita Balai Besar ini rooftop. Ini ruang dalamnya, ini dalam. Seperti ini. Sudah bukan kantin banget ya. Ini juga yang di sini ruang tunggu bar and resto di sini. Ini di dalam, ini di luar. Bagi yang smoking area di luar. Ini yang di Bengkale dan di Sukasari. Hanya Sukasari yang nggak ada kantin. Di sana hanya ada Kopi Naum. Tahu kan Kopi Naum? Tuh, yang ada di Sukasari. Ini yang tadi. Jakarta Retail Business School yang ada di Buluran. Ini branding. Sebelum kita mengenal branding, warnanya warna-warni tadi kan. Seragam kita ada yang biru, ada yang hitam, ada yang merah. Setelah kita mengenal branding, semua saya rubah. Ini. Sampai boneka pun hijau biru putih kan. Nah ini. Kalau enggak ini seperti orang modal, kalau ini pakai merah sama yang punya meja. Ini namanya corporate color. Biru putih. Caranya andainya pun biru ya. Biru. Warna barnya komplit lagi. Oh, warnanya kok merah Pak. Jadi nanti dijawab, Pak ini kan pemanis, warnanya biar manis. Seperti yang kita hijau putih hitam ini merah ini sebagai aksen, ya. Hijau putih hitam merah ini sebagai aksen, cantik warna branding. Pernah kan lihat penunjuk arah seperti ini? Pernah ya? Ini peringatan. Nah ini saya buat untuk kalian. Menyediakan satu lapangan kerja berarti kita mengurangi satu resiko orang berbuat jahat. Kalau rakyat makmur berarti tidak ada lagi kejahatan. Motor kita, edera motor, yang performance full, maju setara, bertumbuh bersama. Sekian dari saya. Ada waktu lagi 5 menit untuk pertanyaan. Silakan Pak Widi, yang mau bertanya Pak Widi. Ada nih Pak Widi. Gak pernah dia loh, siapa adanya ulang? Adanya Ibu ulang siapa yang berapa hari? Pagi ini siapa? 12 aja, 12 menangan ya. Di sini 4. Nah, pelabelan ya 4. Kalau satu jangan lagi. Siapa dulu apa aja orang kecil? Yang pertama kita ada titik motor. Gini. Kan ada desa dua ya. Iya, kita bawa 2 titik motor. Ada 5 kalender mau motornya. Jadi kita
dan ada 5 voucher. Voucher makan 20k untuk di kafe kita. Oke, apa lagi? T-shirt. T-shirt juga. Itu t-shirt Ediarta. Oke, t-shirt dari Anda. Jadi penanya pertama dan penanya lain. Yang paling terakhir nanti dapat t-shirt. Yang pertama saya akan kasih voucher langsung ke kamu. Aku yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih atas sarannya dari Pak Edi. Mohon beradanya teman-teman lainnya. Nah, tadi Pak Edi kan sudah menjelaskan sejarah berdirinya Ediarta. Nah, dalam membangun tersebut, Pak Edi pasti pernah mengalami suatu kerugian. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara dan strategi Bapak itu dalam menutupi atau mengurangi kerugian dalam mendirikan dan mengembangkan Ediarta. Dan pertanyaan yang kedua itu Satu, pernah nggak rugi? Pernah nggak rugi? Satu ya. Pernah nggak untung? Sering, setiap hari untung, tapi akhir-akhirnya setelah laba lebih keluar bisa rugi, karena biayanya membengkak. Biaya apa? Karena saya selalu minta seperti baru. Pak Edi minta, belum waktunya restorasi dan restorasi, Pak. Silakan yang kedua, Pak. Nah, yang kedua itu apa sih tantangan terbesar Bapak dalam mendirikan dan mengembangkan Ediarta? Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Tantangan yang kedua ya. Nah, silakan dulu. Kasih adanya. Langsung ya. Belum ya. Siapa namanya? Beberapa. Oh, yang gede sedikit. Bu, Chan, pinjam ya tisu yang biru ya, pada saat nyender boleh. Cepat tisu yang biru. Rugi, pernah nggak rugi? Jawabannya tentu pernah. Kerugian apa? Tahun 2022 awal kita pernah kemasukan maling. Disirit kan, dengar kan kita disirit. Kita pernah kebobolan nih. Disirit. Nah, pada saat kebobolan itu kita merugi sekitar 60 jutaan. 60 jutaan rupiah. Termasuk waktu itu kehilangan berampas. Di sini. Jadi pada saat mengalami kerugian, kemalingan seperti kemarin, pertanyaannya apa tadi? Kerugian, nah, bagaimana cara menutupi? Caranya kerja. Simpel kan? Ya ini menjadi sedikit. Ya kalau ini saya kasih jawaban yang benar. Ini masuk kalau di ilmu akuntansi, karena kan bukan jurusan akuntansi, karena bukan jurusan keuangan. Karena sudah teliti. Kalau kerugian dia di laporan keuangan dia masuk ke sedikit. Sedikit itu apa? Penyusutan bahasanya. Ya kita ada kehilangan. Sedikit itu termasuk salah satunya makanan yang taruh di kafe, makan oleh tikus, makan kucing hitam. Makanya hitam kucingnya. Itu habis. Nah itu masuk sedikit. Bagaimana cara menyikapi? Waktu itu saya bilang ke saya, Pak, jangan terlalu dipikirkan jika ada kehilangan, terus saja bekerja, nanti rezekinya akan bagus. Terbukti. Kita growth di Seliren itu dari tahun 2022 awal sampai sekarang growth 58%. Bayangkan jika salesnya dulu 500 juta, berarti growthnya berapa persen? Cerita kemalingan yang awalnya kurang lebih segini salesnya. Dia meningkat. Karena apa? Kalau saya pikirkan ini, sialan maling ini harus ditangkap. Akhirnya saya habiskan waktu, tenaga, uang untuk bayar polisi untuk menangkap pencuri tersebut. Akhirnya waktu kita kan kebuang, tersita untuk itu.
Saya pokoknya kerja terus. Saya anggap saya langsung pakai story waktu itu. Punyim, sedekah. Ya pakai story sedekah. Ini 60 juta sedekahnya. Langsung pakai story sama siapa aja di story saya dikatoskan, diposting langsung. Jika kalian lihat ada di postingan saya, sampai ada saya komplain, postingan dulunya mas, story dulunya pakai story lagi sama orang, biarin sedekah. Mungkin tukang malingnya kayak itu. Makasih, tidak terima kasih. Yes, saya nggak pernah polisi. Yes. Bisa lagi. Maling ini. Tapi saya nggak bodoh juga. Tadi bagaimana caranya menyiasati? Langsung jendela-jendela itu saya buatkan tali yang lebih kuat. Berangkasnya saya perkuat lagi. Karena di antara 5 bengkel satu grosir, kita ada 7 berangkas di Jakarta. Berangkas itu paling konyol. Saya komplain sama pembuat tukang lasan. Kenapa pintu berangkas itu lebih besar daripada berangkasnya? Sedangkan di cabang yang lain pintu berangkas lebih kecil dari berangkasnya. Karena berangkas tidak kosong. Kalau saya telepon waktu itu saat saya, bagaimana berangkas aman? Wih, siapa nih? Karena berangkasnya hilang lagi dong. Saya pikir langsung gini, oh, aku gerinda mau paling ini. Ayah mau paling ini, mau gerinda canggih. Jadi saya dengar. Terakhir saya kunjungin, ternyata lubangnya lebih besar. Cabang yang lain saya suruh langsung kirim semua berangkas. Bagaimana? Sudah kecil belum? Sudah. Harus ada yang pasti. Perbaiki itu ini. Yang pikirnya solusi. Jawabannya ini ya. Kalau kamu memilih program, bagaimana solusi untuk tumbuh lagi? Fix your solution. Kalau solusi itu coba. Terjawab. Jadi setelah itu tantangan. Tantangannya apa tadi? Tantangannya yang paling terbesar di sini adalah kalian harus tantangannya yang pertama perhatikan untuk mengembangkan, menumbuhkan tantangan terbesarnya. Nih, kalau belum bisa sabar jangan berusaha. Tadi udah ngomong Pak Widi, rata-rata orang di sini pengen cepat Pak. Orang-orang baru pengen cepat, bukan usah langsung laris manis. Harus langsung besar. Tidak bisa seperti itu guys. Bro, sadar bro. Harus sabar. Dia kan berapa tahun tadi? Ngomongnya? 16 tahun. 16 tahun. Tuh, 16 tahun saya bangun. Tangan setiap hari berisi oli dulu, karena kerja sendiri, ganti oli tinggi, ganti gear, lepas gear, dorong 5 menit lepas gear, ganti seling, busuk seling, setiap hari betul. Jadi kemarin langsung sore itu beda dengan kalian bersih, bersih rapi setiap kali celah, lagi di hotel lu, celah glowing harus sih, zaman gitu. Beda dengan kita usaha. Ya terjawab kan pertanyaan kedua? Nah, dua. Oke, di sini blok sini dulu. Setelah blok sini baru. Silakan perkenalan lagi. Terima kasih kepada yang saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Raffi Surya Pawasa. Saya dari PSA. Nama panggilan saya Gangga. Tadi kan dari pembangunan untuk membantu usaha, kita terus memiliki brand. Nah, seandainya kita tidak memiliki brand, jadi kita tidak memiliki kepercayaan pada masyarakat. Apakah beberapa tujuan kita tidak mengetahui. Nah, gimana caranya supaya masyarakat mengetahui dan memiliki kepercayaan pada kita untuk membeli barang di kita, dan bagaimana caranya menumbuhkan brand yang besar, brand kita dari brand 0 menjadi brand 100, itu gimana caranya? Kasih tips buat itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Tenang buat ngomongin brand ya. Ngomongin brand berarti ada
awareness. Apa artinya? Brand awareness. Brand awareness adalah kesadaran terhadap brand tersebut. Perhatikan ya, kesadaran terhadap brand tersebut. Itu membutuhkan waktu sampai orang sadar terhadap brand kalian. Termasuk pertanyaan tadi di depan ini, pasti ada merasa belum puas dengan jawaban saya. Ngomongin rugi, tantangan, masa tantangannya sabar sih? Tantangan pertanyaan, contoh apa ada maksud harapan jawaban tadi? Tantangan apa jawabnya sih? Yang lagi harta gitu kan? Harapannya apa? Perhatikan ya. Saya harus jawabnya detail. Pada saat detail nggak cukup waktu 1 hari. 1 hari potong istirahat siang, potong coffee break, 6 jam. Harus menjelaskan itu harus bisa detail gitu Pak ya. Untuk urusan menjawab itu. Karena tantangan itu banyak sekali, termasuk modal. Izin ada modal yang mau minta cabang. Memang murah. Kemarin saya hitung di sendiri buka B1 bengkel aja lebih dari 3,5 M gitu. Dan pada saat buka bengkel ketiga, keempat, kelima udah langsung rame. 3,5 itu kecil. Banding saya tanya kemarin si ownernya Koko Group, Pak Nengah Natianta, Natis hotelnya yang di Jalan Bypass Sunset Road, dia bilang habis 28 M. 28 M satu hotel. Memang besar banget biayanya untuk buka itu. Jadi karena bagaimana caranya membangun usaha biar punya hotel senilai miliaran. Karena Pak Nengah pun dari nol. Miliaran itu butuh kerja keras, semangat dan proses terus menerus. Hasilnya baik juga dari Fortuner. Karena dia punya bully, ternyata saya tanya. Bully itu yang ngasih dia uang dari awal. Nah itu ngomongin tantangan banyak. Pada saat ngomongin tantangan, nyambunglah ke brand. Ngomongin brand, kenapa Ediarta bisa seketika 18, 16, 20, tumbuh 3 cabang. 21, 22 kita nggak tumbuh kalau kalian ingat. 2021, 2022 kita nggak tumbuh. Ediarta nggak tumbuh karena 2021 saya fokus bangun rumah. Rumah saya ada di Penimbangan. Jika kalian kepada Penimbangan, pernah ke pantai Penimbangan? Nah ya. Jika kepada Penimbangan, lampu merah, sebelum kalian muter ke kanan ke pantai, dari lampu merah terlihat dari perumahan lantai 2 di mepet sawah, tengah-tengah sawah. Nah di sana area rumah itu. Rumah saya paling timur. Ada rumah paling banyak dari luar, dari depan, sudah rumah saya. Ada di YouTube saya, buka saya timur. Terus 2022 saya nggak bangun bengkel juga karena ini agak konyol. Saya bukan orang buangan, saya bukan orang akuntansi, saya laporan pajaknya salah-salah. Sekedar melaporkan pajak. Akhirnya 2022 1,7 miliar ini habis untuk bayar pajak, habis ke negara. Store negara, makanya Jokowi hebat ini. Tidak satu perusahaan loh di Singaraja. Teman saya ada tuh jualan teknik, dia kena 2 M lebih. Ada 1,2 M terus sebenarnya. Dan lain-lain, miliaran-miliaran semua. Makanya bangun serkat terus pemerintah. Bersyukurlah pada Jokowi bisa meningkat teman-teman pajak yang buat si bolong-bolong. Nah ngomongin brand awareness, ini juga brand. Perhatikan yang saya gambar tadi di awal. Brand itu gini. Pada saat kalian melihat brand, tidak hanya Ediarta ini. Melihat hijau, putih, hitam pun itu sebuah brand. Personal branding berarti berdasarkan color. Saya pernah belajar branding 3 hari 2 malam di Denpasar. Pada saat saya ngomongnya, telolet, apa itu? Saya nggak ngomong es krim dari sana, kalian bisa jawab. Es krim apa? Albina ya, semua. Ya, terus, saya ngomong bakso, baik bakso. Nah, gitu. Apapun makanannya, minumnya, itu brand. Apa yang Anda bangun? Apapun makanannya, minumnya, susu. Coba dia buat tagline lain. Minum yang enak adalah, nggak usah jawab kan? Minum yang enak adalah, saya jawab, teh botol susu. Bukan tagline susu tuh. Nah itu contohnya. Kita bangun. Moto, tadi ada yang ingat?
Moto kita maju sekarang, bertemu bersama. Kalau tagline, datanglah ke edaran motor karena edaran motor partner terbaik motor Anda. Nah, itu tagline. Karena biar berkaitan dengan motor. Nah, jadi buat tagline pun ada tekniknya. Itu 3 hari 2 malam loh. Kalau dia nanya branding, saya jawabnya cuma 5 menit, dangkal banget jawaban saya gitu aja. Yang pasti ada ilmunya. Termasuk melihat logo. Masih ingat logo ini? Dan kalian pasti ingat. Nah, saya mau tulis Nike tapi kalian tahu itu logo Nike. Oh, di sini bagus nih, lihat centangnya. Di sana nggak bagus, kurang panjang ya. Nah, itu kita baru lihat di sana. Nah, itu juga logo yang lainnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana menumbuhkan brand jika baru buka konsisten. Salah satunya gini, tadi ngomongin hospitality, lagi saya bahas hospitality supaya berkaitan dengan kalian di ruangan ini. Pertama, jika kalian komunikasi, ini kita ngomongin komunikasi ya, belum Anda ngomong. Komunikasi itu karena ada yang namanya bahasa tubuh. Ini ada ilmunya, berdasarkan riset saya belajar nih. 58% komunikasi kalian didukung oleh body language. Terus berapa persen lagi intonasi? 42%. Saya nggak pakai 28%, saya pakai 38. Intonasi 38%. Karena 7 baru kata-kata. Kata-kata ini melanti, tapi yang mau gini-gini, ini kan kalau biasanya body language kan. Saya belajar ngomong di depan ini 2 saya ikut sertifikasi, CPST, CPM, CSP, Certified Speaker Trainer. Jadi ada ilmunya ngomong di sini. Saya ngomong gini, ada yang kalau dia belum belajar dia akan begini loh, melakukan gitu. Dia akan ngomong gini. Body language 50% karena tidak boleh jadi seorang pembicara membelakangi audiens. Dan ngomong gini nggak boleh. Ngomong gini nggak boleh. Itu ada ilmunya. Kalau ada yang masih melakukan hal itu jika diundang ke sini, berarti dia belum ikut Certified Speaker Trainer. Itu aja belum bisa menang. Tapi fokus kita bukan di sana, itu out of topic. Tapi itu juga menentukan yang namanya brand. Ya, sininya 7 sampai di sini. Jadi untuk menimbulkan brand termasuk kalian menyapa, bagaimana cara kalian menyapa tamu, greet the customer, itu branding juga. Di awal jika orang kecewa dengan kalian menumbuhkan usaha yang tidak bagus, tidak respect loh dengan kalian. Itu, dan itu dibangun bertahun-tahun. Dan bahkan jika kalian di di depan orang yang menyapa orang baru masuk itu ada yang namanya greeter, saya posisikan di sini. Tapi orangnya tak bisa user greeter ya, intinya bisa kita isi yang greeter. Karena banyak greeter, banyak yang modern terhadap greeter kita. Karena greeter kita dibilang mekanik. Kok kamu apa saya ini kamu nggak kerja? Ya, jadi itu orang terkesan baik. Perhatikan kesannya dia, brand awareness-nya dia apa? Plus apa? Plus apa minus? Positif atau negatif? Tergantung kalian kesan pertamanya. First. Jadi itu terjawab ya? Terjawab siapa Anda? Enggak, terjawab ya? Enggak terjawab, saya lanjut. Biar jalan dulu. Yang mana? Yang mau bertanya silakan. Ini pojok paling pertama di belakang. Saya agak cepat ya jawabnya ya, karena lagi 15 menit. Jangan matikan. Terima kasih atas waktunya. Satu pertanyaan ya, yang dua ya. Saya Independent Dewi dari kelas BSD. Saya bertanya tentang omset. Berapa omset pertama yang Bapak dapatkan sehingga Radianto bisa bertemu? Omset pertama. Tepuk tangan buat pertanyaan. Karena orang yang malu-malu kalau tanya ini dan bahkan motivasi. Kemudian pilih berapa omset. Rata-rata pasti pertanyaan di otak kalian itu ya.
Berapa sih data omset dalam sebulan? Kalau di awal kecil bu, kecil ya, kecil sekali gitu, kecil sekali bahkan. Per hari, tadi saya ceritakan dari pagi sampai siang loh ini, saya pertama kali bangun bengkel tersebut, pernah yang datang motor masuk cuman isi angin. Sorenya cuma tambah ban, ongkos tambah ban waktu itu dari mana? Berapa omsetnya per hari? 7.000 bisa nanti namanya lah ya. Terima ya, terus makasih lah. Saya sama beli tanggal lah ya, ada. Bisa akhirnya ada. Bandingkan dulu, 5.000, 20.000, 50.000. Banding kerja di bengkel orang itu gede-gede penghasilan bengkel orang mau gitu. Kalau saya waktu itu langsung putus asa dan didukung oleh didongkrak oleh kontrakan yang tinggi, mungkin tahu gitu. Untungnya tempatnya milik orang tua, nggak kontrak. Itu kepentingan awal saya startnya. Kalau kalian mau bangun warung, kafe, ya kalau tempatnya nggak kontrak, bersyukur kalian dikasih pinjam. Kalau kamu punya orang tua, tidak punya warisan, carilah calon pacar yang orang tuanya punya banyak warisan. Kamu mendadak langsung kamu gak itu ya teman-teman kalian mana yang warisannya banyak, data dulu, bawa kertas, warisan. Paling mahal. Nanti kalau ngomongin omset dari kecil ya, dari minim. Saya bilang ya, 5.000 tahun 2006 per hari. Nah, sekarang, ada nanya sekarang, kalian angka dari RP 10 juta sampai 10M. Nah, kisaran angka kita, angka total ini 5M. Kisaran kita di antara ini ke ini, berapa ini ya? Masih ini. Oke, teman-teman, kisaran angka 5 bisa sebutkan ke dalam nanti kalian ambil. Dan silakan kira-kira. Pertanyaan berikutnya. Tadi belum nanya? Belum ya, oke, pasti. Di blok sini lagi, nanti blok sini ya. Boleh kalau ini? Boleh. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, saya langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan saya yaitu selain keberanian modal dan tujuan bisnis, hal apakah yang sangat penting untuk membangun bisnis itu supaya bisa berjalan lancar? Sangat penting. Ya, dan juga strategi marketing seperti apa yang Bapak lakukan kepada usaha Bapak? Pertama apa? Apa namanya? Hal-hal apakah yang sangat penting untuk membangun bisnis itu supaya bisa berjalan lancar? Marketing juga ya? Iya, dan marketing. Hal-hal penting adalah ini. Kalian tahu kan arti dari what to do? Ya, apa yang dilakukan? Setelah itu bagaimana cara melakukannya? Di sini yang saya tadi bilang, kenapa saya menerapkan untuk punya manajemen training, belajar terus menerus? Karena untuk membesarkan bisnis, tadi di awal sejarah, kelihatan masih kan? Untuk mengembangkan usaha butuh ulang. Saya dengar. Untuk mengembangkan usaha butuh ilmunya. Kalian sekali boleh mari ke kantor saya, sampaikan, Pak, saya kemarin ikut di negaranya. Bapak bilang butuh ilmunya, gitu kan? Mana buktinya Bapak belajar? Gitu. Saya ada lebih dari 15 sertifikat, Pak. Sertifikat saya lebih dari 15 bertempel di kantor saya. Untuk berdasarkannya, orang tahunya kok warisannya ini dia apa gitu. Oh ini asetnya kan lu utangnya gede nih di bank gitu. Mau utang diambil di bank, dari bank ya.
langsung ngasih tahu hasilnya. Banyak kan yang terjadi seperti itu. Jawab pertanyaan berikutnya. Sampai jam 10 ya. Jam 10 berarti kita nggak keluar nanti. Berarti lagi satu penanya aja Bu ya, Pak Yudi ya. Lagi satu penanya. Nanti kita bagi-bagi deh Pak Yudi, silakan bagi-bagi kan kalendernya. Boleh mau kasih siapa? Ada satu penanya. Setelah satu penanya saya ada kuis kalian. Karena saya suruh kalian bawa kertas, disampaikan sama Pak Yudi, bawa kertas kosong dan pulpen. Nanti ajarnya yang benar, boleh kasih bagi-bagi sampai habis. Nomor 6. Penanya nomor 6, angkat tangan. Ini belum, karena di sini ya, belum kan? Sampai hidup layarnya. Tuhan terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Petugas Prabowo. Mohon izin untuk bertanya, mengapa Bapak memilih mendirikan dan memasarkan bengkel? Kenapa di bengkel? Mengapa Bapak memilih mendirikan dan mengembangkan usaha otomotif dan daripada mengembangkan usaha lainnya? Dan saya ingin tahu apa artinya Ediarta. Pasti setiap nama itu ada arti dan maknanya. Terima kasih. Kenapa bengkel? Ya. Kenapa bengkel? Kenapa nggak toko bangunan? Kenapa nggak diskotek mahal juga? Kenapa nggak kafe? Kafe memang. Kenapa nggak fashion? Karena ini jawabannya. Ini di sini jawabannya. Di sini jawabannya. Karena saya ingin spesifik. Dari sekolah saya otomotif, kerja pun otomotif, usaha pun otomotif. Jangan sampai, saya ulangi ya, jangan sampai SMA jurusan akuntansi, SMA, SMK jurusan akuntansi. Setelah kuliah, di daerah Bali pariwisata. Setelah kerja, ada kan? Ada, silakan rasakan sendiri. Sebenarnya kalau akuntansi ke perbankan ya, nyambungnya. Silakan tergantung passion kalian. Kenapa sih kalau untuk SMK nggak pilih akuntansi? Kenapa nggak SMK pariwisata? Perhatikan, baru nyadar ya, tidak masalah. Kalau baru nyadar, apalagi udah insyaf. Nah, giliran kerja di Dewa Dewi, Bandung Collection, Ediarta motor, kan nggak nyambung. Ada sih basic-basicnya, hospitality-nya masih nyambung, dokumennya masih nyambung, tapi nggak nyambung. Nah, saya ingin spesifik, otomotif. Karena apa? Ini ngomongin bisnisnya, bisnisnya bengkel. Bangunlah usaha dan kerjalah di bidang yang kalian sukai dan kalian ahli di bidang tersebut. Salah satunya kita ngomongin hobi. Kalau ngomongin hobi, ya gini, apa sih yang membuat kamu semangat untuk bergerak? Apa sih yang membuat kamu semangat untuk bergerak? Itulah hobi. Kalau saya memang hobinya modifikasi motor. Kalau saya disuruh modifikasi motor, saya sampai lupa makan. Contoh halnya kalian sekolah di sini sampai kalian merasa dari pagi sampai sore kalian sekolah, tidak kerasa udah sore. Pagi berangkat, tiba-tiba udah sore. Berarti apa? Kalian sekolah tapi merasa tidak sekolah. Tadi kan? Kalian sedang sekolah tapi merasa tidak sedang sekolah. Karena apa? Kalian happy dengan apa yang kalian pelajari. Seperti halnya jika dari tadi kalian menyimak, menikmati, ini dari 10 udah 2 jam saya ngomong di sini. Jika kalian ada yang menikmati, ada yang ngantuk, berarti kalian menikmati hobi. Dengan kata saya. Jika ada yang menyimak, akan semangat terus, berarti menikmati hobi dengan apa yang saya sampaikan. Contoh itu, kenapa bengkel? Nah itu apa lagi? Namanya Ediarta ini banyak yang nanya. Kalau saya jadi guru kamu di STF, saya sering diundang di STF jadi guru kamu. Kalau Edi ini nama saya. Kalau Arta
nama bapak saya. Apa saya? Nama Nathan apa saya? Awalnya saya nggak pede menaikkan nama ini. 2016 saya mau ganti nama. Banyak teman-teman di Wirausaha Muda Sinar Gajah masih masukan, biarkan. Supaya pun bilang biarkan Pak. Karena nama ini saya lihat langka. Nama ini langka dan nama ini adalah nama bapak Anda. Ada nama orang tua di sini dan bapak tempel dengan baik di atas. Nanti akan besar nih Pak namanya di atas. Nah, dari yang itu akhirnya saya lanjutkan dan isi di bawahnya performance. Kalau edaran motor, I'm performanceful. Berarti artinya I'm performanceful. Saya berprestasi. Tuh, jadi itu saja dari saya. Udah, ada pertanyaan lagi ya? Oh ini ya, terjawab? Jadi dari saya untuk pertanyaan, saya baru ke kuis. Ya, kuis. Nah, yang bisa jawab, banyak apa lagi? Boleh. Ya, yang belum bisa jawab silakan karena waktunya sudah terbatas. Dari titik ini tarik 4 titik, tarik 4 garis dan semua titik kena. Buat dulu titiknya, store ke Ibu Bulan. Ayo jawab. Jadi dari kuis ini nanti akan saya bagikan kalender langsung Pak Edi ya? Ya. Tarik 4 garis dan semua titik kena. Biar semua orang ada gimmick ya, ada game. Tarik 4 garis tanpa putus, nyambung terus semua titik kena, 4 garis. 4 garis. Semua titik kena. Tidak boleh putus. 4 garis lurus. Nah ini masuk ke strategi. Jika strategi otak kalian bagus, mengembang, berarti akal sehat kalian bekerja, teknik kalian bekerja, strategi kalian bekerja. Kerjakan, dan sudah? Jika sudah angkat tangan. Yang sudah silakan diangkat tangannya dan tampilkan. Ayo, ada yang sudah? Ya sudah Pak Widi, nanti berprestasi Pak. Terima kasih. Ada aja dari Pak Widi juga ya. Kalau kalian bisa jawab ini, saya kasih hadiah juga. Nah, Pak Widi akan kasih hadiah juga katanya kalau kalian bisa jawab. Oh ini, jika ada yang bisa jawab nanti kalian tunjuk ke Pak Widi. Ayo silakan ditunjukkan siapa yang sudah. Tidak apa-apa salah, silakan ditunjukkan. Ada. Oh sudah. Udah bisa, coba lihat Bu. Cek Bu. Sudah ya. Suruh ke depan aja kalau gitu Pak. Baik, coba lihat. Ini aja. Ini gimana? 1 garis tanpa putus. 4 garis tanpa putus. Langsung dia jalan. Oke? Langsung dia jalan. Coba. Silakan. Silakan dicek. Makasih aja. Sudah? Hanya yang menjawab benar. Yang mana yang di bawah?
Salah. Kan 4 garis lurus. 4 garis lurus. Semua titik kena. Oke. Oke, kita lagi 1 menit. 1 menit jika kalian jawab berarti kalian belum. Yang mana? Belum, wawasannya belum terbuka, masih mental block. Strateginya belum terbuka. Garis lurus semua. Coba kalian. Online perjalanan. Empat garis. Siapa lagi coba yang bisa? Oke, siapa namamu? Silakan. Silakan aja. Jangan. Lagi teman-teman. Lagi teman. Oke, lagi udah habis. Berapa detik saja? 10 detik. 10 detik lagi. Sampai belakang silakan. Depan saya silakan. Bersama dengan. Oke, waktunya habis. Silakan. Dikumpul ya. Belakang bang. Belakang mis. Ini Juli. Nama belum diisi, tapi masih ingat ya, siapa punya kertas ini? Sana bu, dapat. Yuk, sini. Gak ada benar, oke, waktu sudah habis ya. Perhatikan siapa yang menjawab ini, dia yang akan mendapatkan hadiah. Oke, perhatikan ya di layar. Perhatikan di layar. Bagaimana caranya menarik garis yang semua titik kena. Dan teman kalian ada yang benar loh jawab di sini meskipun ada yang garisnya kurang rapi, kurang proporsional. Perhatikan ya di layar. Semua menyimak. Jadi ini strategi cara berpikir. Setelah ini acara bebas, prepare untuk persiapan acara. Harus kuat ya. Harus. Sing ini sing beling. Oke, itu aja ya. Nah, kamu macam biasa aja ya. Kalau saya beracara. Oke, mari kita tutup acara dengan berdoa bersama dari. Mudah-mudahan apa yang sudah didapat tadi bisa kita pergunakan suasana itu. Ya. Untuk itu semuanya silakan sikap duduk yang baik. Mari kita tutup acara ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, demikian. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Pak Edi, kalau yang minta foto katanya. Boleh. Boleh, silakan yang mau minta foto sama Pak Edi silakan.